Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiana dengan nomor NIM 2301050421. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan teori yang saya pilih adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka harus aktif dalam mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan konsep berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dalam penerapannya di sekolah dasar, yaitu teori belajar konstruktivisme dapat diwujudkan melalui berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Sebagai contohnya yaitu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut dengan IPA dengan topik siklus air. Pendekatan konstruktivisme dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu eksplorasi awal, di mana guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pematik, seperti di mana air hujan berasal. Nah, hal ini mendorong siswa untuk berpikir berdasarkan pengetahuan awal mereka. Selanjutnya, yang kedua yaitu eksperimen dan observasi. Siswa melakukan eksperimen sederhana seperti memanaskan air untuk mengamati proses penguapan dan melihat embun sebagai contoh kondensasi. Namun, dari tahap ini, guru perlu melakukan pengawasan saat melakukan eksperimen, yaitu harus memastikan keselamatan siswa, terutama jika menggunakan sumber panas seperti lilin atau kompor kecil. Selanjutnya juga peralatan yang digunakan harus aman dan sesuai untuk anak usia sekolah dasar. Siswa juga harus selalu berada di bawah pengawasan guru saat melakukan percobaan agar tidak terjadi kecelakaan dalam melakukan eksperimen. Setelah eksperimen selesai, guru membantu siswa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang mereka amati. Selanjutnya yaitu tahap diskusi kelompok. Setelah melakukan eksperimen, siswa berdiskusi untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dan tahap keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu di mana siswa membuat model siklus air yang memungkinkan mereka mengonstruksi pemahaman secara visual dan kreatif. Contohnya membuat alat peraga tentang siklus air. Yang kelima yaitu refleksi dan presentasi, yaitu siswa mempresentasikan hasil proyek dan mengaitkan proses yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pendekatan ini, siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta memahami konsep secara lebih bermakna dan kontekstual. Jadi, teori belajar konstruktivisme bukan hanya tentang bagaimana guru mengajar, tetapi lebih kepada bagaimana siswa belajar melalui eksplorasi, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Mereka dapat membangun pemahamannya lebih kuat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan teori ini, dalam pembelajaran di sekolah dasar, kita tidak hanya membantu siswa memahami materi secara lebih baik, tetapi juga melatih mereka untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu tadi implementasi dari teori belajar konstruktivisme di sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.